Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama saya hormati Bapak Yai Hasan, Prof. Azhar, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah. Puji syukur kehadirat Allah tentunya harus selalu kita panjatkan atas limpahan rahmat dan ridhonya kita semuanya dalam kondisi sehat bisa bersilaturahim kembali setelah 1 minggu yang lalu kita bertemu sampai jam 2 ya Bu Aini ya. Jam 22, jam 10 artinya, jam 10. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan, kami sharing untuk minggu lalu bisa memberikan manfaat atau pemahaman yang lebih baik terkait dengan instrumen SBSN atau suku negara. Nah, mumpung ini masih ada waktu, kita tinggal besok sampai jam 10 untuk yang Bapak Ibu sekalian yang pengen pesan untuk SR 014 masih ditunggu. Alhamdulillah. Cepat. Alhamdulillah anemonya cukup besar dan untuk bisa mendalami dan memahami tentunya kita harus mencoba memiliki instrumen tersebut. Dan insya Allah nanti di bulan April akan disambung dengan instrumen satunya yang sosial yaitu Cash Wakaf Link Suku yang insya Allah mudah-mudahan hasilnya jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya atau yang CWLS Retail yang pertama. Tentunya kesuksesan untuk Cash Wakaf Link Suku itu bukan kesuksesan pemerintah, tapi adalah kesuksesan masyarakat kita bagaimana mengimplementasikan pemahaman mengenai wakaf itu bisa diimplementasikan melalui Cash Wakaf Link Suku tersebut. Dan hasilnya tentunya tidak semata-mata untuk pemerintah, karena kalau pemerintah baik yang bersifat Cash Wakaf Link Suku itu hanya satu seri saja, artinya sama saja perlakuannya dengan suku retail, suku tabungan, dan seri-seri yang lain seperti PBS dan juga surat berharga negara yang diterbitkan di global market. Posisinya sama, di mana pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk membayar kembali dan juga membayar imbalannya. Nah, yang membedakan cuman imbalan yang biasanya untuk seri yang lain itu diterima oleh investor, namun karena Cash Wakaf Link Suku itu bersifat wakaf, jadi diwakafkan secara temporer selama 2 tahun, imbalannya yang diterimakan setiap bulannya itu langsung dikelola oleh nazir, dan nazir yang akan menyalurkan pada program-program sosial yang sudah diagendakan atau sebetulnya sudah ada list of project-nya yang mana wakif itu dengan mudah atau bebas untuk memilih nanti hasil pengelolaan wakaf temporernya melalui suku tadi akan disalurkan kemana. Ada yang di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan juga di bidang ibadah, misalnya untuk pembangunan masjid. Baik, sesuai dengan janji saya yang kemarin, insya Allah kita akan membedah mengenai Undang-Undang SBSN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Ini so far sejauh ini Undang-Undang SBSN ini merupakan undang-undang yang hanya ada di Indonesia, di mana undang-undang ini mengatur khusus mengenai SBSN atau mengenai suku. Sementara kalau di negara lain, penerbitan suku itu didasarkan pada commercial law, yang kalau di sini mungkin lebih mirip dengan berbagai peraturan yang ada di OJK.
Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah ada peraturan yang bercampur dengan peraturan yang lain lah gitu. Tapi kalau di Indonesia ini dikhususkan undang-undang tentang suku negara. Mungkin sedikit flashback, kemarin sudah saya ceritakan juga kenapa harus ada undang-undang tersendiri. Kita sudah memiliki undang-undang dulu namanya surat utang negara ya, atau obligasi negara, itu nomor 24 tahun 2002. Tadinya mau amandemen ke sana, tapi kalau dari sisi syariah, dari perspektif syariah, untuk surat berharga syariah negara ini kan bukan suatu surat utang, tapi instrumen pembiayaan, di mana di dalamnya untuk pemberian imbalan atau return kepada investor itu didasarkan pada underlying transaksi, yang dimana nanti kita bisa lihat apa saja sih underlying transaksinya. Ada ijaroh aset to be lease, ada ijaroh sell and leaseback, ada ijaroh al-khadamat, ada wakalah. Nah itu sebagai underlying transaksinya, dimana di situ ada underlying aset yang menjadi dasar bagaimana kita bisa memberikan kupon atau return ataupun profit atau keuntungan kepada investor. Bedanya kalau surat utang negara, ya pemerintah utang kepada investor dan dijanjikan untuk diberikan bunga atau interest. Di mana untuk bunga dan interest dari perspektif syariah is prohibited, yang dilarang. Nah, mungkin langsung terkait dengan undang-undang itu, di mana Undang-Undang 19 tahun 2008 ini diterbitkan atau diundangkan tanggal 7 Mei 2008, itu hanya 3,5 bulan dibahas di DPR, semuanya serba singkat, dan pastinya itu karena ridho Allah semuanya berjalan dengan lebih baik. Dan di mana di Undang-Undang SBSN ini banyak hal yang menjadi terobosan, menurut saya terobosan dari sistem hukum yang ada di Indonesia yang mengakomodir atau mengikuti rezim civil law, bukan common law. Nah, di sini ada kita bagi dalam 3 hal, di mana undang-undang ini memberikan landasan hukum dalam penerbitan SBSN, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau dilimpahkan kepada Menteri Keuangan, dan pelimpahan wewenang pelaksanaan penerbitan itu juga langsung diatur dalam undang-undang, yaitu kewenangan untuk menerbitkan SBSN atau surat berharga syariah negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat saya menyampaikan SBSN itu nama lainnya ya sukuk negara gitu. Ini ada di definisi di undang-undang kita pasal 1 poin 1 atau angka 1. Kemudian diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendirikan perusahaan penerbit SBSN. Nah ini salah satunya yang saya bilang terobosan hukum tadi, di mana perusahaan penerbit SBSN ini namanya perusahaan gitu ya. Nah itu kan ada undang-undang PT, ada undang-undang BUMN, tapi ini tidak mendasarkan ke sana. Tapi dasar hukum untuk pendirian ini adalah ya undang-undang SBSN itu sendiri, di mana diperintahkan untuk pendirian perusahaan penerbit SBSN ini berdasarkan undang-undang sukuk negara dan diakui sebagai badan hukum khusus. Dan hukum yang hanya ditugaskan untuk menerbitkan sukuk negara. Tidak ada bisnis proses yang lain atau tidak ada kegiatan yang lain kecuali penerbitan, dan nanti sekaligus dijadikan sebagai wali amanat. Kemudian dalam undang-undang ini juga memberikan landasan hukum untuk penggunaan barang milik negara sebagai underlying aset atau sebagai aset SBSN, termasuk di dalamnya ada objek pembiayaan yang berupa proyek. Nah, uniknya di sini dalam penggunaan barang milik negara, ini diskusinya panjang lebar waktu itu.
termasuk yang perusahaan penerbit SBSN ini juga panjang lebar pembahasannya antara ada dan tiada gitu ya. Kemudian kalau barang milik negara ini diskusinya adalah penggunaannya sendiri. Karena nanti dalam struktur akadnya dia akan dilakukan jual beli hak atas BMN. Nah, kalau dilakukan jual beli BMN, nanti legal title-nya seperti apa? Nah, ini ada potensi isu yang ada di sana, penggunaannya tuh bagaimana? Kok barang milik negara diperjualbelikan? Seolah-olah kalau menerbitkan suku itu berarti menjual BMN, menjual aset negara. Nah, ini banyak hal yang disalahpahami ya di masyarakat. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan barang milik negara ini dan penggunaannya seperti apa. Kemudian tentunya memberikan kepastian hukum bagi investor. Nah, ini yang mendasari kenapa waktu itu saya mewakili Biro Hukum untuk menyampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan suku negara itu memang perlu satu landasan hukum yang kuat. Kenapa? Karena nanti ada kewajiban bagi pemerintah selaku issuer, selaku penerbit, untuk memberikan atau mengembalikan pokok atau prinsipal dari suku itu sendiri pada saat jatuh tempo, dan juga memberikan membayar imbalan atau kupon setiap periodik, di mana periodiknya kemarin sudah saya sebutkan beda antara suku retail yang untuk individu itu setiap bulan, tapi kalau yang digunakan untuk institusi itu setiap 6 bulan. Nah, ini dengan adanya undang-undang ini tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada investor. Jangan sampai mereka nanti ragu, ganti presiden, ganti DPR, nanti nggak dibayar karena presiden yang berikutnya menganggap itu utang yang atau SBSN yang nerbitin bukan saya gitu. Nah, ini salah satu juga kendala yang terjadi kenapa sukuk daerah atau obligasi daerah sampai sekarang belum jalan. Karena dikhawatirkan seperti itu. Di daerah-daerah kebanyakan kepala daerahnya menganggap kalau ada suatu perbuatan hukum itu yang membawa kewajiban atau meninggalkan kewajiban kepada penggantinya itu potensi untuk bermasalah gitu. Nah, ini kenapa kita perlu undang-undang khusus di sini, kita atur semuanya. Termasuk kewajiban menteri untuk meminta fatwa opini syariah di mana di sini memberikan kepastian hukum bahwa instrumen ini sesuai dengan syariah. Kemudian memberikan sanksi hukum terhadap pemalsuan. Di sini juga diatur sehingga investor akan menjadi nyaman. Jangan sampai ada instrumen palsu yang diterbitkan oleh institusi lain. Contoh, dulu pernah ada instrumen yang diterbitkan bukan oleh Menteri Keuangan, tapi kalau nggak salah waktu itu Setnek ya, sehingga itu menjadi permasalahan dan dispute dan dibawa ke persidangan di Amerika kalau nggak salah, karena investornya ada di sana. Nah, ini menjadi masalah cukup ramai waktu itu, dan akhirnya kita pun juga kalah untuk di sana, karena kita harus hadir juga dengan sistem hukum yang ada di sana, dan tentunya untuk itu mereka lebih menguasai. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah memberikan koridor hukum pengelolaan SBSN yang prudent, transparan, dan akuntabel. Di mana di sini diatur mengenai berapa pemerintah bisa menerbitkan SBSN. Tidak boleh semena-mena gitu. Pokoknya mau nerbitin aja. Tapi wajib untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Kemudian koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas khusus untuk project financing. Kenapa harus dengan Bank Indonesia?
Karena Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tentunya akan memperhatikan kalau misalnya nanti terlalu banyak instrumen ini di market gitu ya, itu akan mempengaruhi moneter yang harus dikelola oleh Bank Indonesia. Bisa terlalu banyak supply itu nanti juga akan bermasalah untuk di marketnya. Makanya Bank Indonesia biasanya bertindak sebagai market player di situ kalau rupiah sudah mulai naik atau depresiasi ya, kalau dolarnya menjadi tinggi gitu ya, rupiah menjadi turun harganya berarti depresiasi, itu akan dilakukan penarikan uang di market dengan cara membeli tadi surat-surat berharga yang ada di market dibeli oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh institusi berwenang, dalam hal ini OJK. Jadi ini kerangka dari Undang-Undang SBSN untuk mudah dipahami saja. Nanti detailnya kita akan lihat lebih jauh di dalamnya. Lanjut Mbak Esti. Ada lag ya. Nah ini mungkin untuk mempermudah saja, Bapak Ibu sekalian nanti ini juga akan kita share. Mempermudah memahami isi dari Undang-Undang SBSN, pokok-pokok aturannya, ini kita bicara mengenai bentuk dan jenis SBSN, itu ada di pasal 2 sampai 3. Kalau tujuan penerbitan sendiri itu ada di pasal 4. Dan ini pasal 4 ini menjadi penting untuk melihat penjelasan. Kenapa itu menjadi penting? Karena di pasal 4 ini tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN termasuk untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur atau proyek-proyek pemerintah, di mana di penjelasannya itu disebutkan proyek-proyek apa sih yang eligible untuk dibiayai dengan SBSN. Kemudian untuk kewenangan dan pelaksanaan penerbitan SBSN tadi yang dilimpahkan kepada Menteri Keuangan itu ada di pasal 5 sampai 9. Penggunaan BUMN dalam rangka penerbitan SBSN itu pasal 10 sampai 12. Pendirian tugas dan fungsi perusahaan penerbit SBSN itu 13 sampai 17, cukup panjang di sini. Kemudian pengelolaan SBSN ada di pasal 18 sampai 28, akuntabilitas dan transparansi itu pasal 27 sampai 29, dan ketentuan pidana itu terkait dengan pemalsuan itu di pasal 30 sampai 31. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak undang-undang ini, tidak terlalu banyak pasalnya, tapi semuanya hampir dibilang suatu gebrakan lah ya, terobosan di bidang hukum. Lanjut. Nah, ini apa sih definisi, kembali kita bicara definisi untuk refresh saja, kemarin sudah kita sampaikan. Kalau untuk di undang-undang kita, definisi dari surat berharga negara itu, definisi dari SBSN sendiri adalah surat berharga negara yang diterbitkan, ini kuncinya ya, yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, kemudian sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, di mana aset SBSN definisinya nanti kita lihat persisnya, tapi adalah barang milik negara ataupun objek pembiayaan. Dan diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Untuk tujuannya general financing ini di pasal 4 tadi termasuk project financing. Dan juga kalau dari sisi manfaat kemarin juga sudah sempat saya jelaskan, sebenarnya utamanya untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah itu manfaatnya, kemudian menyediakan alternatif instrumen investasi yang aman, yaitu dengan suku retail salah satunya. Diversifikasi sumber pembiayaan APBN sudah pasti karena sebelumnya hanya bertumpu pada pinjaman luar negeri, kemudian berikutnya ada surat utang negara, baru
disambung ada sukuk negara dan ditambah pinjaman dalam negeri. Sehingga dengan banyaknya atau lebih banyak pilihan instrumen pembiayaan APBN, tentunya kita memiliki privilege untuk mencari efektif cost-nya seperti apa, gitu. Yang paling murah di antara yang ada instrumen tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ngantuk boleh sambil ngopi-ngopi ya, sambil makan-makan kacang. Di sini nggak ada nih. Boleh dikirim nih, Tat? Ya, dikirim nih, Bu. Ustadz Azhar biasanya punya banyak, Bu. Oh, boleh dikirim, biar nggak ngantuk. Nanti kalau misalnya langsung tanya boleh, biar nanti akan lebih mudah ya, nggak terlalu ngantuk, nggak terlalu serius gitu. Tapi inti dari apa yang kita akan sampaikan ini nyampe semuanya gitu. Kemudian selain manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, juga bisa digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Di mana kalau yang surat utang negara itu nggak bisa untuk pembiayaan langsung atau project financing. Kalau yang sukuk itu sudah bisa digunakan dan bahkan kita sudah membiayai sebanyak lebih dari 3.000 proyek di seluruh Indonesia yang kemarin sudah kita tunjukkan foto-fotonya yang cantik-cantik. Kemudian juga mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dengan dijadikan sebagai underlying aset. Barang milik negara sekarang tertata lebih baik, terkelola dengan lebih baik, termasuk nilai-nilainya juga. Kemudian memperluas basis investor karena tadi dengan adanya sukuk ini kita bisa mendatangi atau kita bisa grab new investor dari Timur Tengah dan juga dari Malaysia. Kemudian menyediakan sukuk benchmark untuk korporasi, sehingga nanti kalau ada corporate yang mau menerbitkan, ini harganya berapa ya pasnya, layaknya gitu. Itu sudah ada di government, sudah ada dengan adanya benchmark dari pemerintah, berarti nanti tinggal risikonya lebih tinggi sedikit, berarti naik sedikit dibanding dengan sukuk negara, misalnya seperti itu, sehingga investor tidak bingung. Lanjut Mbak Esti. Nah ini singkat saja untuk bentuk dan jenis SBSN, tadi disebutkan bisa rupiah atau valuta asing, tapi so far kita baru menerbitkan yang US dollar. Kemudian dari bentuknya, SBSN ini bisa dengan warkat atau tanpa warkat atau scriptless. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini kita yang sudah kita terbitkan keseluruhannya adalah tanpa warkat atau scriptless. Tapi dalam undang-undang diwadahi bisa dengan warkat atau tanpa warkat. Jadi bedanya kalau Bapak Ibu sekalian menaruh dananya dalam bentuk deposito atau tabungan, biasanya kalau tabungan ada buku tabungan, kemudian kalau deposito biasanya ada biljetnya. Ini warkat bisa dipegang. Kalau untuk sukuk yang sudah lebih dari 1.600 triliun semuanya adalah tanpa warkat atau scriptless. Dan dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan. Selama ini yang kita terbitkan lebih banyak yang tradable, tapi yang non-tradable kalau yang dipasarkan atau dijual pada individu, yang tradable serinya adalah sukuk retail atau SR, yang non-tradable serinya ada 2, yaitu sukuk tabungan dan CWLS. Kemudian akad yang digunakan selama ini kita menggunakan ijaroh. Ini kalau ini berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang di sini disebutkan bisa memakai ijaroh, mudarobah, musyarakah, istisna, dan juga akad lain yang sesuai syariah. Di mana akad lain sesuai syariah ini untuk mengakomodir kalau ada perkembangan baru. Misalnya saat ini, waktu itu kita belum ngerti itu wakalah gitu. Ternyata sekarang sudah ada akad wakalah, jadi itu bisa. Dan juga kombinasi. Nah saat ini yang sudah dilakukan kombinasi adalah antara ijaroh dengan wakalah. Ijaroh dengan ijaroh asetubilis. Nah itu yang sudah kita lakukan. Tapi untuk mudarobah, musyarakah, istisna itu kita belum menggunakan.
Kalau mudharabah musyarakah itu lebih banyak digunakan di perbankan rasanya. Mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Prof. Azhar. Lanjut, Mbak. Ini kewenangan Menteri Keuangan dalam penerbitan SPSN yang tadi disebutkan. Kewenangannya itu ada di pemerintah, tapi dilaksanakan oleh Menkeu. Ini ada sesuatu yang unik, Bapak Ibu sekalian, di mana untuk penggunaan barang milik negara, di awal-awal itu selalu kita di undang-undang disebutkan harus meminta persetujuan DPR. Nah, penggunaan barang milik negara itu termasuk adalah jual beli penggunaannya dan harus izin pada meminta persetujuan DPR. Waktu itu surat kan disampaikan melalui Menteri Keuangan, bukan dari Presiden. Suatu saat, kalau nggak salah itu kedua atau ketiga surat yang kita sampaikan kepada, seingat saya di tahun 2000, ya kita udah pindah ya, 2010-an itu, berarti tahun kedua ya, ketiga. Itu ditolak oleh DPR, dikembalikan. Kemudian sampailah kepada Pak Dirjen ke Pak Direktur, waktu itu saya masih eselon 3, saya langsung dipanggil lagi rapat. Langsung dilempar itu surat ke meja gitu. Bu Dwi ini gimana? Ditolak nih sama DPR suratnya. Emang kenapa ditolak? Mereka minta harus presiden karena sesuai peraturan itu harus presiden. Oke, gampang lah. Saya konsepkan, langsung saya konsepkan sendirilah, yaitu Pak ini ya, dari Bu Menteri ke Pak Agus Marto. Wah, ini nanti berani nggak nih Pak Agus Marto menyampaikan ke DPR gitu kan? Kita nggak mau mengikuti permintaan DPR, tapi kita jelaskan di sini bahwa memang kewenangan ada di pemerintah, keuangan, langsung undang-undang yang melimpahkan gitu. Sehingga untuk selanjutnya tetap dari Menteri Keuangan. Saya agak stres juga nungguin nih, berani nggak nih Pak Agus menyampaikan. Waktu itu siang sampai sore saya suruh ngecek tim belum ditandatangani katanya. Tapi paginya begitu saya cek, semua pimpinan lah saya rasa kalau memang itu dasarnya cukup kuat, walaupun kita yakinkan di sini, alhamdulillah sampai sekarang DPR memahami bahwa ini walaupun barang milik negara, tapi tidak harus presidennya yang menyampaikan, tapi cukup oleh Menteri Keuangan. Tapi kalau jual beli 4 itu tentang keuangan negara, di situ disebutkan memang kalau ada jumlah tertentu itu harus melalui persetujuan DPR dan itu presiden yang menyampaikan. Jadi memang ini ada terobosan-terobosan baru di undang-undang ini. Kemudian penerbitan untuk semua jenis SPSN dapat dilaksanakan secara langsung SPSN yang kita sebut SPV, Special Purpose Vehicle, di mana memang badan hukum ini didirikan khusus untuk menerbitkan SPSN. Ini ada di pasal 6 ayat 1. Kemudian di pasal 6 ayat 3-nya, penerbitan yang dilakukan oleh PPSPSN tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Memiliki vehicle yang berupa badan hukum, namanya perusahaan penerbit SPSN. Sekarang kita punya 6 badan hukum ini, perusahaan ini, dan itu secara ex officio Direktur Pembiayaan Syariah itu bertindak sebagai saya juga menjadi direktur utama dari
6 perusahaan penerbit Keren, SPSN. Bu. Tapi jangan berpikiran Bapak Ibu sekalian. Dengan aman segitu banyak gitu ya. Tidak menambah sepeser pun dari pundi-pundi saya gitu. Sama saja sebagai direktur ex officio. Kemudian penerbitan SPSN melalui PP SPSN ini ditetapkan oleh Kemenkeu. Kenapa? Sebagai perusahaan penerbit SPSN tidak boleh juga semena-mena menerbitkan. Harus sesuai dengan portofolio yang atau strategi portofolio yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan. Peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen atas nama Menteri Keuangan, kita menerbitkan sun berapa, menerbitkan suku berapa, kita melalui pinjaman berapa, itu semuanya sudah diatur. Sehingga PPSPSN ini tinggal menerbitkan saja. Kemudian dalam pelaksanaan penerbitan, Menteri Keuangan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sudah saya jelaskan tadi, PSN yang dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri Keuangan wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kenapa harus demikian? Karena proyek-proyek yang menjadi prioritas nasional itu ada di bawah Menteri Perencanaan Pembangunan. Ini ada pertanyaan di chat, nanti saya jawab nanti aja ya Bu, atau Ya. sekarang. Ini sudah ada pertanyaan yang menarik berarti. Iya, Bu. Ada 2. Oh iya, langsung saya jawab aja. Kenapa PPSBSN sampai 6 jumlahnya? Ini dari bunyi Mas Rohmah, bukan satu saja. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, khususnya Bu Rohmah, PPSBSN atau SPV ini kenapa sampai 6, nggak satu aja? Best practice pada saat awal kita menerbitkan suku, itu adanya adalah one of SPV, artinya satu perusahaan penerbit menerbitkan hanya sekali. Ini dari awal best practice di pasar internasional atau pasar global. Sampai pada saat itu saya sampaikan, kenapa harus setiap penerbitan itu satu SPV? Padahal membuat SPV harus dengan PP. Dan itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau kita memiliki beberapa seri, apalagi sekarang sudah menerbitkan setiap 2 minggu sekali, berarti setiap 2 minggu sekali kita harus membuat PP SPSN gitu. Tapi waktu itu perlu perjuangan, namanya juga baru awal ya. Kita harus meyakinkan kepada investor atau pelaku pasar internasional. Kalau yang di domestik kita sudah lakukan untuk satu perusahaan penerbit SPSN menerbitkan untuk seterusnya. Namanya perusahaan penerbit SPSN Indonesia. Nah, pada saat kita menerbitkan di global market, itu setiap kali menerbitkan satu, berarti waktu itu setiap tahun harus ada satu perusahaan penerbit SPSN. Nah, terus kita perkenalkan terus ke global market melalui agen penjual maupun legal counsel-nya, bahwa kita sudah mampu loh menggunakan satu perusahaan penerbit itu menerbitkan berkali-kali, yaitu yang untuk di domestic market. Nah, mereka khawatirnya kalau misalnya PPSBSN ini terjadi dilikuidasi, kalau misalnya dia menerbitkan banyak seri, padahal yang penyebab likuidasi itu hanya satu seri, akhirnya yang seri yang lain terkena. Alasannya itu tadinya. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah tahun ketiga itu kita menerbitkan di 2009, 2010 kita off, 2011, 2012. Di 2012 kita menggunakan satu, kemudian kita alhamdulillah mampu meyakinkan pada global market bahwa kita bisa loh menggunakan satu SPV saja. Akhirnya kita menggunakan satu SPV untuk penerbitan global market sampai sekarang.
Nah, dari 6 yang ada, itu yang 2 kan sudah jatuh tempo. Berarti yang kita pakai hanya yang di domestik itu 1, yang di global market 1. Nah, 6 tersebut, yang 4 ini sebetulnya akhirnya saat ini bisa dibilang tidur lah gitu. Bisa dibilang tidur. Dan ini sebetulnya dulu juga kita wacananya kalau misalnya nanti ada struktur akad yang lain yang meminta atau untuk membuat comply dengan syariah harus ada 2 SPV gitu. Itu kita sudah ada gitu, udah ada stoknya. Lebih kepada seperti itu, Ibu. Tapi artinya di sini Indonesia ini menjadi role model bahwa penerbitan SUKO itu tidak harus one of SPV, tapi pakai single SPV. Artinya satu SPV bisa menerbitkan berkali-kali. Kemudian kita bisa lanjut. Sudah jelas ya Bu Rahma ya? Bunyi Mas Rahma. Oke, persetujuan DPR dalam penerbitan SPSN. Ini menunjukkan bahwa dalam penerbitan kita harus prudent dan kredibel. Dan ini salah satunya adalah dengan persetujuan DPR tadi kita tidak boleh semena-mena. Apa yang harus dimintakan persetujuan DPR? Salah satunya adalah terkait dengan jumlahnya atau nilai bersih maksimal yang bisa diterbitkan. Disinilah ada satu istilah baru, tidak hanya SPSN, tapi kita menghadirkan satu istilah baru yaitu surat berharga negara. Di mana surat berharga negara itu terdiri dari SPSN dan surat utang negara. Kalau di Undang-Undang SUN nggak ada SPN. Istilah SPN ini hanya di Undang-Undang SUKO. Di mana yang diterbitkan oleh pemerintah itu dalam 1 tahun anggaran itu wajib dimintakan persetujuan DPR. Kemudian Kementerian Keuangan berwenang menetapkan komposisi. Jadi setelah neto dari jumlah yang boleh diterbitkan, disetujui DPR, nanti kewenangan untuk memberikan atau menetapkan komposisi SUN berapa, SPSN berapa, itu adalah Menteri Keuangan. Dan saat ini sudah dilimpahkan kewenangannya kepada Dirjen PPR, makanya tadi saya sebutkan ada strategi portofolio, di situ ditetapkan peraturan dirjen namanya per dirjen, setiap tahunnya dilakukan penetapan dan kita tahu berapa yang harus diterbitkan. Contoh, SPSN tahun lalu kita ditetapkan 367, jadi langsung kita terbitkan sebanyak itu. Ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya nggak terlalu clear. Oh, udah, oke. Pertanyaannya langsung 2. Pertama, penerbitan SUKO negara, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan BI. Dikhawatirkan nanti terlalu banyak utang pemerintah barangkali. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan ada kemungkinan pemerintah menarik SUKO kalau terjadi depresiasi. Oke, ini berarti tadi ada kesalahpahaman yang saya sampaikan bukan itu. Satu, kenapa harus koordinasi dengan Bank Indonesia? Bank Indonesia itu kan sebagai otoritas moneter yang mengatur atau mengawasi peredaran uang. Nah, surat berharga ini adalah bagian dari uang. Kalau itu nanti terlalu banyak suplainya di market, itu nanti akan menyebabkan inflasi, sehingga harus diatur jalur peredaran uang, baik yang uang kartal ataupun uang yang surat berharga itu perlu diatur, bukan masalah utang. Kalau utang yang ngontrol adalah DPR, makanya tadi minta persetujuan DPR, sudah seberapa besar. Kemudian tadi pemerintah kalau terjadi depresiasi, bukan depresi ya, depresiasi terhadap rupiah, pemerintah yang akan narik. Oh, bukan pemerintah, itu fungsi Bank Indonesia untuk mengatur pasar tadi,
untuk mengatur peredaran uang. Nanti Bank Indonesia akan membeli kembali atau yang ada di market yang diperjualbelikan di pasar itu akan dibeli oleh Bank Indonesia, bukan ditarik. Itu cara menariknya dengan membeli surat berharga tadi. Jadi bukan pemerintah yang membeli, karena fungsinya berbeda. Apakah sukuk negara sama posisinya dengan SBI dari Bank Indonesia? Kalau posisi pastinya tidak sama karena issuernya, penerbitnya berbeda antara Kementerian Keuangan atau pemerintah dalam hal ini dengan Bank Indonesia. Kalau posisinya sama nanti yang bertanggung jawab sama. Posisinya kalau sukuk negara yang diterbitkan pemerintah tentunya itu yang bertanggung jawab untuk membayar imbalan, kemudian untuk membayar nominalnya atau pokoknya itu adalah pemerintah. Sementara kalau SBI surat berharga Indonesia, sekarang ada SUBI, sukuk Bank Indonesia. Itu tentunya Bank Indonesia. Mungkin terkait dengan sama posisinya saya nggak tahu apakah yang dimaksud posisi dari sisi keamanan atau jaminan ataupun apa. Kalau keamanan untuk sukuk BI atau surat berharga Bank Indonesia dengan sukuk negara tentunya sama-sama aman. Tentunya sama-sama aman atau zero risk. Kalau pemanfaatannya juga sedikit berbeda, tenornya juga sedikit berbeda. Kalau SBI itu tenornya pendek, kalau yang sukuk negara itu tenornya dari pendek sampai panjang, dari 6 bulan sampai 30 tahun. Itu sudah diterbitkan. Bahkan itu bisa sampai 50 tahun pun bisa. Oke, bisa dilanjut, Mbak. Nah, ini terkait dengan tadi kewajiban pemerintah. Kalau di instrumen ini kita sebut jaminan pemerintah, di mana dalam pasal 9 inilah yang memberikan jaminan atas instrumen tersebut yang kita akhirnya sebut sebagai instrumen yang zero risk atau tidak berisiko. Karena apa? Dalam undang-undang ini pertama untuk mulai menerbitkan saja itu wajib persetujuan DPR terkait dengan nilai nominal, sehingga yang ngontrol adalah pemerintah. Yang ngontrol adalah DPR, berapa akan diterbitkan. Jadi bukan Bank Indonesia. Kemudian di pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 ini menjadi penting. Inilah yang disebut jaminan pemerintah. Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah maupun melalui PP SBSN. Kemudian dana untuk membayar tersebut wajib disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan jatuh tempo. Dua hal ini menjadi garansi dari pemerintah terhadap instrumen SBSN ini. Nah, terkait dengan nilai nominal yang sudah dibayarkan pun pemerintah juga untuk akuntabilitasnya menyampaikan laporannya kepada DPR di mana setiap tahunnya disampaikan. Nah, tadi yang ayat 1-nya jumlahnya sudah disebutkan, tapi di ayat 4 ini diberikan keleluasaan kalau misalnya kondisi mendesak seperti kemarin misalnya terjadi pandemi gitu. Dengan pandemi pajak pasti turun drastis karena ekonomi tidak berjalan. Masyarakat lebih banyak stay sehingga pajak turun, tapi kebutuhan lebih besar. Makanya waktu itu dinaikkan dari 3% menjadi 6,34% untuk defisitnya. Dan kalau terjadi seperti ini, sebetulnya di Undang-Undang SBSN, pemerintah diberikan kemungkinan atau diberikan fleksibilitas untuk menerbitkan lebih dari yang ditetapkan DPR di nomor 1. Tapi harus atau wajib dilakukan
pelaporan kepada DPR. Kenapa ini tidak minta persetujuan lebih dulu, tapi diterbitkan lebih dulu? Nah, ini terkait dengan kondisi market. Jadi market surat berharga ini sangat fluktuatif dan sangat dinamis, bahkan itu bisa seperti roller coaster. Hari ini bagus marketnya, besok langsung jelek. Hari ini mungkin imbalan bisa 5%, besok bisa 7%, misalnya hal-hal seperti itu. Sehingga untuk menghindari resiko kerugian yang banyak, itu boleh menerbitkan lebih dulu, tapi nanti wajib disampaikan atau dilaporkan kepada DPR. Kemudian semua kewajiban pembayaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sudah pasti, ini nanti pertanggungjawabannya adalah pada saat pertanggungjawaban APBN. Lanjut, Mbak. Nah, ini terkait dengan aset atau underlying aset. Yang saya sampaikan di slide ini tidak ada di undang-undang, tapi ini lebih kepada konsep underlying aset dari perspektif syariah. Nah, ini tentunya banyak pakar di sini, ada Pak Yai Hasan sama Prof. Azhar. Nanti kalau ada yang kurang pas, mohon diluruskan. Konsep underlying aset di sini bebas dari riba, di mana dilarang membayar atau menerima bunga atau interest, dan dilarang melakukan jual beli utang atau buy all dain. Yang ini tidak boleh dilakukan. Dan tadi sudah pas bahwa SBSN ini bukan utang. Sehingga kalau SBSN bisa diperdagangkan, yang diperjualbelikan adalah bukan utang, tapi hak kepemilikan atas suatu aset yang diperjualbelikan. Kemudian memberikan solusi untuk underlying aset sebagai dasar transaksi. Karena tidak boleh riba tanpa underlying transaksi, diberikanlah solusi dalam bentuk underlying transaction yang di sini berupa aset yang ditransaksikan. Imbalan periodik yang dibayarkan didasarkan pada return underlying asset. Ini bisa berupa margin ataupun sewa, ijaroh. Nah, tapi untuk sampai saat ini yang sudah lebih dari 1.600 triliun tadi, semuanya berdasarkan ijaroh. Sukuk merepresentasikan kepemilikan investor atau underlying aset tadi, sehingga dia bisa diperdagangkan. Dan di sini menunjukkan bahwa underlying aset menjaga keterkaitan dengan sektor real, di mana untuk konsep syariah itu sebetulnya lebih pas untuk pembiayaan itu untuk sektor real gitu. Jadi ada underlying asetnya tadi. Di sini transaksi di sektor keuangan terkait erat dengan sektor real, salah satunya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur tadi. Dan menjaga dari eksesif leveraging atas suatu aset maupun produk. Artinya apa? Di sini di fatwa DSN disebutkan bahwa sebagai underlying aset itu minimum nilainya sama. Minimum nilainya sama. Jadi setelah dijadikan underlying aset untuk seri A, itu ditetapkan dengan PMK atau KMK, Keputusan Menteri Keuangan. Ini jangan sampai nanti dijadikan underlying aset untuk seri-seri yang lain. Nah, ini yang merusak kemarin di tahun 97-98 akhirnya terjadi krisis moneter itu karena ada penggunaan aset yang jauh lebih kecil dari utang yang ada gitu. Lanjut. Nah, ini saya perkenalkan di sini ada aset base sukuk dan aset back sukuk. Apa sih sebenarnya aset base sukuk dan aset back sukuk? Ini perbedaannya nanti bisa dibaca sendiri. Prinsipnya adalah kalau aset base sukuk itu artinya aset tersebut hanya dijadikan sebagai dasar untuk transaksi, bukan dasar untuk memberikan imbalan yang berdasarkan aset tersebut atau income stream-nya dari aset tersebut. Misalnya kalau jalan tol itu kan aset tersebut menghasilkan karena dibisniskan di situ, sehingga ada
penerimaan secara rutin. Bukan seperti itu. Kalau yang misalnya sukuk untuk pembiayaan jalan tol, kemudian nanti imbalan akan dibayarkan dari hasil pungutan dari penggunaan jalan tol tersebut itu disebut namanya aset back suku. Kalau aset back suku, selain imbalan diperoleh dari asetnya, ini juga bisa dieksekusi oleh investor. Tapi kalau aset base suku itu asetnya tidak bisa dieksekusi. Lanjut. Nah, ini underlying aset suku. Kita tadi konsep di luar undang-undang, artinya yang kita juga harus patuhi konsep dasarnya seperti tadi, underlying asset. Nah, ini kalau di undang-undang persyaratannya apa sih untuk bisa menjadi underlying asset? Dia harus berwujud, yaitu tanah atau bangunan, kemudian bisa usufruct, manfaat atas suatu aset, jasa, services, proyek, dan juga kegiatan komersial lain. Nah, jasa ini contohnya apa gitu kan? Kadang-kadang masa jasa bisa dijadikan underlying asset? Sebenarnya bisa. Salah satunya adalah yang kita set up untuk SDHI, sukuk dana haji. Di sini untuk servicesnya adalah transportasi, housing, sama catering. Karena itu pengadaan yang nanti habis digunakan, itulah services. Kemudian untuk jenis sukuknya yang sukuk ijarah itu underlying asset yang digunakan harus tangible asset, kemudian usufruct dan services. Untuk istisna itu konstruksi bangunan atau konstruksi proyek dan manufaktur produk. Nah, ini mungkin nggak terlalu penting untuk kita pahami karena memang ini sebetulnya kita masukkan dalam undang-undang, tapi sampai saat ini belum digunakan gitu karena belum memungkinkan. Lanjut. Nah, ini yang di undang-undang definisi dari aset SPSN sendiri, ini ada di pasal 1. Aset SPSN adalah objek pembiayaan SPSN, objek pembiayaan SPSN, dan atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Kita punya barang milik negara tapi mungkin nggak memiliki nilai ekonomis. Contohnya apa yang barang milik negara tapi tidak memiliki nilai ekonomis, misalnya istana. Itu nilai ekonomisnya nggak ada. Artinya memang nggak boleh diperjualbelikan. Atau Monas, itu nggak, nilai ekonomis dalam artian di sini nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau yang bisa diperjualbelikan itu kategori ada nilai ekonomisnya, bisa disewakan misalnya. Nah, ini bisa berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SPSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SPSN. Nah, ini ada kategorinya tadi, barang milik negara, itu baik yang berupa perkantoran, tanah, yang masih berupa tanah, itu bisa digunakan. Objek pembiayaannya apa? Salah satunya adalah proyek yang berada yang dialokasikan di APBN pada tahun bersangkutan. Kemudian jasa, tadi services. Kalau selain dana haji, kami sedang mengkaji misalnya pendanaan atau alokasi dana untuk riset. Riset ini kan mungkin barangnya nggak wujud nantinya ya, ini ilmu gitu kan. Tapi nanti bisa dikembangkan misalnya untuk tadi dengan adanya riset tadi, penelitian, nanti bisa menghasilkan vaksin misalnya, dan yang lainnya. Artinya itu ada manfaatnya di sana.
Nah, ini terkait dengan barang milik negara, itu nanti konsepnya adalah jual beli hak manfaatnya, nanti lebih clear-nya, lebih jelasnya untuk pertemuan berikutnya kita bisa membahas transaksi melalui struktur akad yang ada, sehingga nanti akan kelihatan sekali bagaimana penggunaannya. Nah, tapi perlu dipahami bahwa BMN yang digunakan sebagai underlying aset itu bukan suatu jaminan atau kolateral. Pasti Bapak Ibu sekalian yang berbackground hukum paham betul bedanya sebagai underlying aset atau dasar transaksi dengan kolateral. Kalau dasar transaksi tentunya dia hanya dijadikan sebagai dasar untuk tadi transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah, tapi dia tidak bisa dieksekusi. Karena apa? Memang perjanjian pokoknya itu tadi, jual beli hak manfaatnya tadi. Tapi kalau kolateral, jaminan, itu biasanya kan perjanjian tambahan. Agunan, misalnya kita pinjam di bank, kemudian untuk bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar, atau biar lebih cepat disetujui, biasanya bank akan meminta jaminan. Jaminannya apa? Misalnya aset berupa rumah, diminta itu sertifikat terhadap perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan, misalnya wan prestasi atau default, nggak bisa bayar, nggak mau bayar, maka aset yang dijaminkan atau kolateralnya tadi bisa dieksekusi, bisa dijual oleh banknya. Tapi kalau yang underlying nggak bisa. Pertemuan minggu depan, bagaimana itu penggunaan barang milik negara. Lanjut. Nah, ini penggunaan barang milik negara sebagai underlying asset, ini merupakan leg spesialis. Untuk pemindahantanganan BMN sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaraan. Itu biasanya ada sejumlah sekian, persetujuan cukup. Halo, suara saya hilang? Enggak, Bu, jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ini soalnya ada yang ngechat katanya kurang bersih. Perlu minum dulu kali ya. Saya tunggu nih kopinya, Tat. Belum datang. Oke, ini untuk di Undang-Undang Suku, penggunaan barang milik negara, pemindahantanganannya itu merupakan leg spesialis dari pengaturan yang ada di Undang-Undang Perbendaraan. Penggunaan BMN dengan cara penjualan hak manfaat. Ini terobosan baru karena sebelumnya di undang-undang manapun tidak dikenal namanya hak manfaat atau beneficial ownership. Sehingga kalau jual beli ya jual beli putus. Tapi di sini uniknya dari perspektif syariah, jual beli hak manfaat ini bisa dibilang jual beli putus. Karena kalau nggak jual beli putus nggak bisa disewakan kembali gitu kira-kira ya, Tat ya. Kemudian tidak terdapat pengalian fisik BMN. Karena apa? Legal title-nya masih di pemerintah. Karena nanti disewakan kembali. Jadi kemarin ada yang nanya, kalau misalnya nanti investornya nggak mau menjual kembali kepada pemerintah gimana gitu. Nah ini nggak bisa karena legal title-nya masih ada di pemerintah. Tidak ada perubahan peruntukan atas BMN. Contoh, kantor Kementerian Keuangan yang saya tempatin untuk berkantor, kemudian saya memberikan pelayanan pada masyarakat, walaupun sudah menjadi underlying asset, SPSN, itu tidak ada perubahan apapun, baik dari sisi peruntukan maupun bahkan kalau bisa dibilang kursi pun tidak bergeser sedikit, hanya gara-gara menjadi aset
SBSN. Jadi tetap berlaku normal seperti biasanya. Makanya di sini karena kita sewa kembali gitu ya. Kemudian disewa kembali tadi sampai jatuh tempo, nanti dibeli kembali pada saat jatuh tempo. Dan kalau terjadi default akan tetap dimiliki oleh negara, tapi di situ ada sesuai dengan purchase dan sale undertaking, di mana pemerintah secara sepihak menyatakan akan membeli kembali barang milik negara, dan untuk sale undertaking SPV mewakili investor menyatakan secara sepihak akan menjual hanya kepada pemerintah. Kemudian harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR, ini pengulangan karena semuanya ada, dan termasuk jenis, nilai, dan spesifikasi BMN, itu nanti yang menetapkan menteri. Dan ini setiap tahun kita lakukan, minta persetujuan DPR, kemudian penetapannya oleh menteri, itu setiap tahun kita lakukan. Karena kita penerbitannya dalam tahun berjalan dari persetujuan DPR tersebut, atau di Undang-Undang APBN. Kemudian penggunaan dengan cara dijual, disewakan, atau cara lain sesuai akad berdasarkan prinsip syariah. Ini diatur di pasal 11. Kemudian jangka waktu penyewaan, ini kalau kita menggunakan ijarah aset, ijarah sale and leaseback, itu jual beli, itu tidak bicara mengenai tenor atau 60 tahun. Tapi kalau ijarah, bukan ijarah, head lease and sublease, artinya investor menyewa dalam 60 tahun, kemudian disewa kembali oleh pemerintah selama 5 tahun. Itu namanya head lease and sublease, itu maksimum hanya 60 tahun. Nggak boleh lebih, karena dengan menyewa 60 tahun, itu kalau di common law biasanya di undang-undang di Eropa, itu sudah dianggap sebagai jual beli putus gitu. Boleh, kalau menyewa 60 tahun kita boleh menyewakan kembali dan sebagainya. Padahal secara praktek kita juga bisa. Saya sewa rumah 5 tahun, tapi setelah itu saya sewakan kembali per tahun. Bisa juga sekarang yang berlaku untuk apartemen. Saya sewa setahun, tapi setelah itu saya sewakan harian. Nah, ini kan lebih mahal lagi hasilnya. Nah, hal-hal seperti itu dalam prakteknya sudah berlaku umum. Menteri wajib membeli kembali pada saat jatuh tempo, dan itu dilakukan dengan dokumen yang ada. Nah, dokumen terkait dengan dokumen juga nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Lanjut, Mbak. Masih banyak nih slide-nya. Kita lebih cepat aja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bangun. Ini terkait aset sudah ada pertanyaan dari Ibu Intan Nurrahmi. Izin bertanya, lanjut soal yang pekan lalu, bagaimana persentasi antara non-muslim justru yang lebih tertarik terhadap sukuk dibanding muslim? Apakah kendala berarti dari green sukuk? Ini saya kurang paham dengan pertanyaannya. Mungkin kalau diperkenankan boleh disampaikan secara langsung saja. Nanti Bu di Intan akhir bisa aja, Bu. menyampaikan secara langsung, Bu? Atau mungkin di akhir. Oh, di akhir aja, oke. Oke. Biar lebih cepat. Ini kriteria BMN nanti sebetulnya bisa dibaca. Tadi sudah saya sebutkan juga. Terus ini selalu dilakukan due diligence BMN. Gunanya untuk due diligence BMN ini memastikan bahwa BMN tersebut secara legal adalah milik pemerintah, dan secara legal juga bisa dilihat ada nilai ekonomisnya. Kemudian prosedur due diligence juga diatur di PMK nomor 205 PMK tahun 2017. Ini salah satunya kelayakan aset dan nilainya harus ada, kesesuaian aset dengan prinsip syariah, dan adanya kelengkapan dan keabsahan dokumentasi atas kepemilikan aset. Jadi walaupun itu tercatat, oh ini milik pemerintah, tapi harus diminta dokumen yang menunjukkan keabsahan
atas kepemilikan tersebut. Itu ada semuanya. Dan itu harus clean and clear. Jadi tidak dalam yang menjadi sedang dalam kasus ataupun juga dalam sengketa gitu ya. Ini harus jelas kepemilikannya. Lanjut. Nah, putusan Mahkamah Agung ini unik, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami informasikan bahwa di awal-awal tahun 2010 itu ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan atau judicial review terhadap Undang-Undang SPSN. Yang diajukan untuk judicial review adalah terkait dengan penggunaan BMN sebagai aset SPSN, di mana dianggap pemerintah telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan merugikan hak konstitusionalnya karena menjadikan BMN sebagai jaminan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini mereka menganggap karena dijadikan jaminan sehingga dapat berpindah tangan kepada pihak lain apabila pemerintah wanprestasi atau default. Nah, di sini BMN sebagai jaminan tadi sudah dijawab, sudah saya jelaskan sebelumnya, dan walhasil dari hasil diskusi, dari hasil persidangan dengan menghadirkan berbagai saksi, dinyatakan dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa penggunaan BMN sebagai underlying aset tidak ada pertentangan hukum karena memang bukan merupakan jaminan kolateral. Penggunaan BMN hanya sebatas hak manfaat, BMN masih digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, dan harus ada persetujuan DPR, dan Undang-Undang SPS merupakan lex spesialis. Ini dasar yang mendasari atau pertimbangan yang dipakai oleh hakim konstitusi untuk memutuskan kasus ini. Jadi unik ya, pembahasannya hanya 3,5 bulan, kemudian 2 tahun kemudian dilakukan judicial review, seru sekali. Lanjut. Nah, ini penggunaan proyek sebagai underlying aset SPSN. Kemarin ada yang nanya juga, gimana Bu kalau proyeknya belum jadi, kok sudah bisa memberikan imbalan? Nah, nanti kita lebih perdalam lagi minggu depan, di mana penggunaan proyek ini adalah hanya sebagian, artinya harus dikombinasikan dengan BMN, sehingga pada saat from day one itu sudah bisa dihitung nilai sewanya. Kriterianya bisa dibaca sendiri nanti biar cukup, biar bisa menghemat waktu. Lanjut. Ini slide-nya jadi kelihatan kecil ya Mbak Esti ya? Kelihatan Bu, besar Bu. Besar ya? Jelas. Lanjut Mbak Esti. Nah, ini tadi mengenai BMN sudah selesai, mengenai underlying asset sudah selesai, kita masuk pada perusahaan penerbit SPSN. Apa sih perusahaan penerbit SPSN itu yang juga dikenal sebagai one of SPV, juga dikenal sebagai $1 company atau special purpose company atau special purpose vehicle. Nanti bisa ditanya kepada Mbak Google, banyak di situ. Nah, tapi dalam undang-undang didefinisikan bahwa perusahaan penerbit SPSN adalah badan hukum, ini ya, badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SPSN. Namanya perusahaan, tapi dia tunduknya hanya pada Undang-Undang SPSN, bukan pada Undang-Undang PT, bukan pada Undang-Undang yang BUMN dan Undang-Undang yang sudah ada, tapi hanya tunduk pada Undang-Undang SPSN. Untuk tugas fungsinya ada 3. 1 sebagai fasilitator dalam transaksi aset SPSN, menjadi penerbit, dan juga bertindak sebagai wali amanat. Nah, ini unik pada saat kita penerbitan awal-awal itu, kalau sebagai wali amanat biasanya ditetapkan oleh notaris kalau nggak salah ya. Tapi untuk di sini enggak, karena sudah undang-undang yang menetapkan. Kemudian untuk karakteristik merupakan badan hukum khusus ya, khusus. Jadi hanya digunakan untuk penerbitan tadi dan hanya tunduk pada Undang-Undang SPSN.
berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. Ini juga menjadi pertentangan waktu itu kalau misalnya negara lain membuat SPV itu biasanya mereka di tax haven country gitu, di Labuhan, kemudian di Cayman Island, dan alamatnya cuma satu karena $1 company tadi. Tapi kalau di kita, saya nggak mau waktu itu. Kami tim hukum menyampaikan ini harus di wilayah hukum Indonesia, harus onshore. Karena apa? Yang digunakan atau yang ditransaksikan adalah barang milik negara. Ini menjadi aset yang harus diyakinkan tidak terjadi apa-apa di kemudian hari gitu. Tapi walhasil alhamdulillah investor asing pun juga percaya gitu ya terhadap sistem hukum kita. Dan pendiriannya dengan peraturan pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu SPV, dan kebijakan terkait penerbitan dan pengelolaan SPSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini semuanya untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa SPSN yang diterbitkan oleh SPV ini dilakukan secara prudent dan juga dikelola secara baik, dan kredibilitas dan transparansi kita kedepankan. Kemudian untuk alasan pendirian tadi International Common Practice ini sudah saya jelaskan, mungkin nanti bisa dibaca ulang. Lanjut, Mbak. Nah, ini karakteristik perusahaan penerbit SPSN bisa dibaca juga di Badan Hukum Khusus, ini pengulangan saja untuk mempertegas aja. Dan tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, sudah saya jelaskan. Lanjut. Ini kita sampaikan slide-nya lebih lengkap, biar lebih mudah nanti untuk dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, karena ini akan saya share. Kemudian kegiatan dan permodalan. Kenapa kita buat ini ada PP nomor 56 tahun 2008. Ini tata cara untuk pendirian SPV. Di sini SPV untuk permodalan itu tidak besar. Untuk awalnya kita hanya 10 juta, tapi untuk penerbitan berikutnya rasanya 10 juta begitu kita taruh di bank gitu ya, tergerus ternyata. Akhirnya kurang dari 10 juta. Akhirnya yang 10 juta itu kita buat perjanjian dengan bank, oke, kita dengan akad wadiah, jadi tidak mendapatkan imbalan tapi juga tidak tergerus, jadi tetap bertahan di 10 juta. Tapi akhirnya waktu pendirian SPV yang ketiga dan seterusnya sampai ke 6, itu kita buat dengan modal dasarnya 100 juta. Kenapa? Dengan 100 juta kita taruh di deposito, akhirnya itu juga berkembang gitu. Jadi ada nilai tambah di situ. Tapi semua nilai tambah tersebut tidak bisa digunakan oleh SPV. Termasuk nggak boleh juga untuk operasional. Semua operasional dibiayai dengan APBN. Semua biaya penerbitan tersebut. Di sini fungsi tadi sebagai penerbit SPSN, kegiatannya tadi tentunya menyiapkan dokumen, menandatangani dokumen, dan semua penyiapan dokumen dalam penerbitan. Kalau sebagai wali amanat, apa fungsi dan tugasnya? Fungsi adalah penatausahaan aset SPSN, karena aset SPSN untuk suku itu kan sudah dimiliki oleh investor dalam hal ini, karena sudah dibeli oleh investor dan disewakan kembali kepada pemerintah, sehingga yang menata usahakan adalah SPV. Kemudian melakukan pengawasan atas aset SPSN. Kalau terjadi aset SPSN-nya misalnya kayak kemarin ada gempa, bukan kemarin ya, beberapa tahun lalu ada gempa di Padang dan di Jogja, kebetulan ada aset SPSN di sana yang terkena. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang dilakukan? Itu akhirnya dijual kepada pemerintah dengan secara bersamaan membeli kembali aset pemerintah yang lain dengan nilai yang minimal sama. Sehingga dari sisi syariahnya itu tetap terpenuhi. Kemudian kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi wali amanat. Contoh, dalam hal terjadi wan prestasi misalnya, itu SPV akan mewakili investor
untuk melakukan atau mewakili di persidangan. Kemudian permodalan tadi sudah saya sebutkan berasal dari APBN, merupakan kekayaan negara tidak dipisahkan atau merupakan kekayaan negara dipisahkan, jadi seperti modal yang untuk BUMN dan sebagainya. Jumlahnya minimal 10 juta dan wajib ditempatkan pada rekening Bank Umum Syariah. Nah, ini mendukung Bank Umum Syariah, tidak boleh ditempatkan di bank konvensional. Tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Nanti jangan sampai, wah ini ada keuntungan nih, nanti direktur utamanya lumayan nih dikasih. Nggak ada, nggak boleh. Jadi semua kegiatan operasional dalam penerbitan itu dibiayai dengan APBN. Lanjut, Mbak. Nah, ini organ perusahaan penerbit SBSN. Kalau di BUMN atau perusahaan itu biasanya kan ada komisaris, kemudian ada jajaran direksi, dan ada pegawai. Nah, khusus untuk SPV atau perusahaan penerbit SBSN, organ perusahaan penerbit itu hanya Dewan Direktur. Bagaimana hanya Dewan Direktur dan itu pun ex officio tapi bisa melaksanakan tugasnya. Di sini diatur juga bahwa pelaksanaan tugas dibantu oleh satuan kerja pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan SBSN. Jadi yang melaksanakan juga timnya Direktorat Pembiayaan Syariah. Jadi untuk SPV tidak memiliki pegawai, hanya ini pemenuhan bahwa SPV berupa badan hukum sehingga bisa melakukan transaksi atau sah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah. Kemudian calon anggota Dewan Direktur ini juga tidak sembarangan, tapi juga harus diusulkan oleh pejabat eselon 1 pada satker yang menyelenggarakan pengelolaan SBSN maupun satker yang melakukan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara. Kemudian itu minimum 3 dan 3 orang tersebut salah satunya harus ditunjuk sebagai direktur utama. Dan itu akhirnya sudah ada perubahan kalau nggak salah itu secara otomatis direktur utamanya adalah direktur DPS, Direktur Pembiayaan Syariah, yang saat ini diamanahkan ke saya. Lanjut. Nah, ini perusahaan penerbit SBSN yang ada 6, semuanya pakai Indonesia, tinggal tambah 1, 2, 3, dan 5, tapi yang pertama tidak pakai angka Romawi. Dan yang sekarang yang aktif menerbitkan adalah PPSBSN Indonesia dan PPSBSN Indonesia 3. Yang nomor 2 dan 3 ini sudah jatuh tempo dan ini tetap kita pertahankan dalam hal nanti terjadi atau dalam hal nanti ada struktur akad baru yang membutuhkan lebih dari 1 SPV dalam transaksinya. Lanjut. Fatwa dan opini syariah sebagaimana diwajibkan di pasal 25 Undang-Undang ini bukan Undang-Undang nomor 9 ya, Mbak, nanti diperbaikin. 19. Nomor 19. Undang-Undang nomor 19, Undang-Undang Suku Negara. Di sini kita atau Menteri Keuangan diwajibkan untuk meminta fatwa dan opini syariah kepada DSN. Nah, saat ini opini fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN, bisa slide berikutnya, Mbak. Oh, mungkin sedikit di atas, mungkin mohon koreksinya slide sebelumnya. Ini kadang-kadang fatwa dan opini syariah itu selalu dibuat dalam satu kalimat itu menyatu gitu. Seolah-olah fatwa atau opini syariah itu sama gitu. Kalau pemahaman yang saya dapat ini kebetulan yang memberikan semacam definisi ini saya, mungkin mohon diluruskan Prof.
Saya definisikan di sini fatwa adalah ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah. Dalam hal ini adalah dikeluarkan oleh DSN. Sementara kalau opini syariah adalah pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi istilahnya kalau fatwa ini adalah pedoman. Kemudian opini syariah ini pada saat kita menerbitkan, menyiapkan dokumen dan transaksinya, semuanya dicek tidak bertentangan dengan fatwa yang ada. Misalnya untuk ijarah sell and leaseback harus sesuai dengan fatwa ijarah sell and leaseback dan sebagainya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang ini langsung diluruskan aja ya Prof. Azhar dan Pak Yai Hasan. Lanjut. Ini yang slide berikutnya ini list dari fatwa dan juga opini syariah. Mungkin nanti bisa dilihat kita sudah mendapatkan 6 fatwa yang dikhususkan untuk SPSN. Jadi nanti semuanya penerbitan itu mendasarkan pada fatwa yang ada ini. Tapi saya lihat khusus ada kita menggunakan fatwa sebelum ada undang-undang sukuk, yaitu fatwa tentang ijaroh, fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Ini kita pakai juga. Lanjut, Mbak. Ini akuntabilitas dan transparansi pengelolaan SPSN diatur pasal 27, di mana disebutkan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan SPSN dan dana yang dikelola dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pertanggungjawaban disampaikan bersamaan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, yaitu ke DPR. Dan Menteri wajib mempublikasikan secara berkala atas informasi kegiatan pengelolaan SPSN. Setiap kali kita menerbitkan, kita ada press release, selalu kita informasikan, dan itu bentuk dari transparansi. Makanya media selalu update terkait dengan hasil penerbitan. Lanjut, sedikit lagi ini kayaknya, tinggal 4 lagi. Ini terkait dengan perpajakan. Untuk sukuk perpajakannya kita tidak diatur secara khusus, tapi di situ disebutkan mutatis mutandis dengan perlakuan perpajakan dari surat utang negara, karena kita dalam satu klaster yaitu surat berharga negara, di mana untuk imbalan tenor di bawah 1 tahun itu PPh-nya 20%, tapi di atas 1 tahun itu hanya 15%, dan untuk capital gain itu PPh 15%. Lanjut. Ini daftar peraturan pelaksanaan Undang-Undang SPSN, kita punya peraturan pemerintah, punya peraturan Menteri Keuangan, ini bisa diakses, ini daftarnya nanti kita sampaikan semuanya. Lanjut. Cukup banyak kita memiliki, ada peraturan Menteri Keuangan, tadi peraturan Direktur Jenderal, dan juga keputusan Direktur Jenderal. Lanjut. Nah ini slide terakhir, hanya untuk apa sih nanti yang akan kita bahas untuk minggu depan, yaitu terkait dengan struktur akad dan dokumen hukum SPSN, di mana di sini nanti kita akan bedah terkait dengan tadi ada 4 akad yang sudah ada, ijaroh sell and leaseback, ijaroh aset to be leased, ijaroh al-khadamat, dan ijaroh dan wakalah. Kemudian nanti kita implementasikan di situ terkait dengan di mana posisi SPV, di mana posisi barang milik negara atau aset-asetnya tadi, kemudian dokumennya apa saja sih dalam penerbitan itu, dan juga bagaimana, dan ada 2 hal yaitu dokumen penerbitan pasar modal dan ada dokumen untuk transaksi asetnya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Mudah-mudahan untuk minggu depan dengan materi ini cukup banyak dan cukup detail, makanya ini mungkin waktunya agak panjang sedikit kalau boleh untuk minggu depan.
Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan cemilan yang lebih banyak untuk minggu depan biar kita lebih nyaman karena ini detail yang memang harus dipahami dan ini kemungkinan dispute-nya ada di sini. Bagaimana kalau terjadi dispute di sini jawabannya ada semuanya. Mungkin itu Bu Aini, saya kembalikan ke Bu Aini untuk bisa dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.